Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bareng gua Den. Di video kali ini gua akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Ab Mujhse Achhe Lagne Lage. Film ini adalah film requestan dari salah satu teman kita yang bernama Nur Hasana. Film ini mengisahkan dua insan yang saling jatuh cinta, yaitu Rohit yang diperankan oleh Hrithik Roshan dan Sapna yang diperankan oleh Amisha Patel. Di awal film terlihat seorang pria yang baru keluar dari sebuah mobil dan tergesa-gesa masuk ke dalam rumah dengan wajah panik. Ia menemui seorang pria parubaya bernama Ghafur Bey. Ia membawa kabar buruk bahwa anak buah Pratap yang bernama Prakas telah dibunuh oleh musuh mereka, yakni Kayafatan. Mendengar hal itu, ia sangat terkejut dan langsung memberitahukan kepada Pratap tentang kabar tewasnya Prakas. Hal itu didengar oleh Raman yang merupakan putra dari Pratap. Mendengar hal itu, Raman pun sangat marah. Kemudian terlihat seorang gadis cantik membawa nampan persembahan. Gadis itu bernama Sapna. Ia adalah putri dari Pratap dan adik dari Raman. Karena permusuhan ayahnya dengan Kayafatan membuat gadis itu terkurung di dalam rumahnya dan tidak bisa beraktivitas keluar rumah karena sangat berbahaya bagi keselamatannya. Kemudian setelah mengetahui berita kematian Prakas, Raman marah langsung mencari orang yang telah membunuh Prakas untuk membalaskan dendam. Ia pun berhasil menemukan orang itu dan langsung membunuhnya. Kemudian terlihat Sapna sedang belajar dengan seorang dosen yang dipanggil ke rumahnya karena Sapna tidak diizinkan keluar rumah bahkan hanya untuk berkuliah sekalipun. Tak berselang lama, datang seorang wanita dengan anaknya. Mereka adalah anak dan istri dari Prakas. Wanita itu menanyakan siapa yang telah membunuh suaminya. Kemudian Raman mengatakan bahwa anak buah Kayafatan lah yang telah membunuh Prakas. Namun Raman sudah membalaskan kematian Prakas dengan membunuh orang tersebut. Sapna yang menyaksikan pembicaraan itu kemudian menangis. Ia merasa sedih karena akibat permusuhan ayahnya dengan Kayafatan telah banyak nyawa yang hilang. Kemudian Sapna dihampiri oleh kakak iparnya yang bernama Nisa. Sapna mengatakan kepada Nisa sampai kapan ia harus terkurung di dalam rumah. Bahkan untuk kuliah saja ia harus lakukan di dalam rumah. Kemudian Nisa menghibur Sapna dan mengatakan bahwa suatu hari nanti akan ada seorang pemuda yang akan membawanya keluar dari rumah. Scene pun berpindah. Diperlihatkan seorang pemuda bernama Rohit yang sedang mengendarai sepeda motornya. Tanpa sengaja ia terpesona melihat seorang gadis cantik di dalam sebuah mobil yang kebetulan berjalan di sebelah sepeda motornya. Gadis itu adalah Sapna yang baru saja selesai menghadiri acara pesta temannya. Namun tiba-tiba saja mobil yang ditumpangi Sapna diserang oleh beberapa orang dari belakang dengan senjata api. Rohit yang menyaksikan peristiwa itu berusaha menolong gadis yang tadi mencuri perhatiannya. Kemudian Rohit berhasil membawa Sapna keluar dari mobilnya dan memasuki sebuah bangunan. Namun anak buah Kayafatan terus mengejar mereka dan terus menyerang dengan senjata api. Saat mulai terdesak, tiba-tiba datang anak buah Pratap yang menyelamatkan Sapna dan Sapna pun dibawa pergi begitu saja dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Sapna dimarahi oleh ayah dan kakaknya karena ia pergi keluar rumah tanpa izin dan hampir membahayakan nyawanya. Sementara di tempat lain Rohit terus saja memikirkan gadis cantik yang baru saja ia selamatkan. Namun Sapna yang mendapat pengawasan ketat membuat Rohit mencari cara agar dapat kembali bertemu dengannya. Sampai pada akhirnya ia mendapat kesempatan ketika teman kampusnya akan tampil di festival kediaman Pratap Dolakia selama beberapa hari. Hal ini dimanfaatkan Rohit untuk bertemu dengan Sapna. Di hari berikutnya, Rohit seringkali mengajak jalan Sapna secara sembunyi-sembunyi. Ia bahkan mengajak Sapna ke rumahnya dan memperkenalkan kepada kedua orang tuanya untuk meminta restu mereka. Ibu Rohit lalu memberikan sepasang gelang kepada Sapna sebagai tanda bahwa ia merestuinya. Namun hal ini tidak berlangsung lama sebab Rohit mendapati hatinya yang terluka. Pratap Dolakia menjodohkan Sapna dengan anak dari Hasmukh Patel yang merupakan sahabatnya sejak kecil.
Pratap Dolakia mengumumkan pertunangan ini di hadapan orang banyak termasuk Rohit di dalamnya. Sapna berlari menemui Rohit dan memintanya untuk membawanya kabur, namun kemudian Rahman datang dan langsung menembak dada Rohit. Sapna pun berteriak, namun ternyata itu hanyalah mimpi buruk yang dialami Sapna. Karena takut mimpinya jadi kenyataan, Sapna meminta kakak iparnya yaitu Nisa untuk menemui Rohit dan mengembalikan gelang pemberian Rohit ibu. Karena takut mimpinya jadi kenyataan, Sapna meminta kakak iparnya yaitu Nisa untuk menemui Rohit dan mengembalikan gelang pemberian ibunya Rohit. Rohit tidak mau menerimanya, namun Nisa memaksanya dan memberi penjelasan tentang alasan Sapna tersebut. Kemudian di acara pertunangan Sapna dengan calon suaminya, Rohit tampil untuk memberikan hiburan. Maksudnya. Selesai tampil, Sapna tidak sanggup menatap Rohit. Dia kabur menuju kamarnya. Namun ketika sampai di kamar, Sapna terkejut saat Rohit tiba di kamarnya dan memakaikan kembali gelang-gelang tersebut ke tangannya Sapna. Di tempat lain, ketika proses foto bersama, Sapna yang tidak berada di tempat membuat kakaknya yang memiliki sifat kejam bernama Rahman pergi menuju kamar Sapna. Namun betapa terkejutnya Rahman ketika melihat Sapna tidak berada di kamarnya dan melihat kaca jendela kamarnya pecah. Dia pun berpikir jika Sapna diculik oleh musuhnya yaitu Kayavatan, padahal sebenarnya Sapna kabur bersama Rohit. Rohit yang dibantu temannya membawa Sapna ke asrama kampus yang dihuni oleh para kaum lelaki. Namun suatu ketika teman sekamar dari Rohit bernama Nayan Suk mengetahui jika putri dari orang yang paling ditakuti bernama Sapna bersembunyi di asrama kampus. Hal ini membuat semua yang berada di asrama tidak setuju dengan keberadaan Sapna di tempat tersebut, sebab akan mengancam nyawa mereka. Namun dengan curahan hati yang disampaikan Sapna kepada para mahasiswa membuat mereka luluh dan siap melindungi Sapna. भाभी के लिए मुसीबत बन गई और आज खुलकर जीना चाहती। Kemudian Dolakia yang mencari tahu keberadaan Sapna mendapatkan titik terang setelah menemukan bukti sebuah rincian nomor telepon miliknya di mana terdapat nomor asrama kampus. Hal ini pun membuat Rahman pergi ke asrama tersebut dan menemui Rohit untuk membunuhnya. Namun usaha tersebut gagal dilakukan Rahman sebab masa dari Rohit lebih banyak. Lalu kemudian Dolakia hadir, dia berjanji untuk menikahi Rohit dengan putrinya. Untuk menikahkan Rohit dengan putrinya maksudnya. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut rupanya hanyalah kebohongan semata. Ketika Rohit bertemu dengan Pratap, dia meminta Rohit untuk menjauhi putrinya, namun Rohit menolaknya. Hingga akhirnya Rohit dihajar habis-habisan oleh Rahman dan anak buahnya hingga terkapar. Rahman yang mengira bahwa Rohit sudah tewas menelpon Pratap dan mengatakan bahwa mereka sudah menghabisi nyawa Rohit dan sudah membuang jasadnya. Sapna yang mendengar hal itu kemudian mencoba bunuh diri dengan menelan pil. Karena khawatir dengan putrinya, Pratap menyuruh Rahman membawa Sapna pergi dari kota itu. Namun di perjalanan, Sapna yang dikawal oleh anak buah ayahnya dan Rahman dikejutkan oleh hadirnya Rohit yang masih hidup dan menghadang perjalanan mereka. Terjadilah perkelahian di sana dan Rohit berhasil mengalahkan Rahman dan semua anak buahnya. Rohit kemudian menghampiri Sapna, namun Rohit terkejut melihat Sapna yang memuntahkan banyak darah dari mulutnya akibat pil yang diminumnya. Melihat hal ini, Rohit pun membawa Sapna ke rumah sakit. Sementara di rumah, Nisa menemukan sepucuk surat yang ditulis Sapna yang mengatakan bahwa ia sudah menelan pil untuk bunuh diri karena tidak sanggup kehilangan Rohit.
Nisa pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada ayah mertuanya. Mendengar hal itu, Pratap sangat terkejut dan ia merasa menyesal. Di rumah sakit, Rohit yang sedang duduk di depan ruangan dihampiri oleh Pratap. Rohit membawa Pratap masuk ke dalam ruangan di mana Sapna dirawat. Di ruangan tersebut, Pratap pun meminta maaf kepada Rohit dan ia pun menyerahkan putrinya kepada Rohit dan film pun tamat.